Dinkesta menyapa, Wong Tulung Agung, sehat, pasti bisa. Halo Sobat Sehat semua, apa kabar hari ini? Sehat Sehat luar luar biasa. biasa. Alhamdulillah sehat semua ya. Sehat. Oke, siang ini saya Eko Cahyo Saputro mau menemani kalian semua selama beberapa menit ke depan. Dan kali ini saya tidak sendiri, ditemani sama rekan saya. Di sini ada Mas Ferry Mardiana. Mas Ferry Mardiana. Dan di sini ada Mbak Nana Indi. Nana Indi. Kue Mas Ferry sendiri basicnya adalah perawat Puskesmas Besole dan Mbak Nana dari Bidan. Besole. Oke. Kali ini aku menemani Anda selama 40 menit ke depan di acara podcast Dinkesta Menyapa. Kali ini topik yang kita bahas adalah begadang jangan begadang kalau tiada artinya. Seperti lagu Bang Roma Irama ya. Ya. Benar sekali. Oke sahabat semua, hari ini kita akan membahas topik mengenai tentang perilaku begadang ya. Mungkin banyak mendengar tentang begadang. Begadang itu apa sih? Kan banyak yang ya sekarang tuh pola perilaku masyarakat sekarang yang kiranya itu melekan cara Jawa nih ya, itu melekan dengan kegiatan ada yang bermanfaat dan juga ada yang tidak bermanfaat. Itu apa sih begadang itu Mas kalau menurut Mas Ferry? Begadang itu adalah kondisi di mana kita tetap terjaga dan tidak tidur waktu di malam hari untuk kegiatan sesuatu, mungkin bisa bekerja, belajar, atau yang sering kita lihat main game, scroll Oke. TikTok dan lain sebagainya. Oke, kalau menurut Mbak Nana? Nah, ini sebenarnya menarik ini. Ini adalah sesuatu yang disukai anak muda, tapi mereka itu jarang tahu dampaknya ya Mas Ferry ya. Padahal begadang ini dampaknya sangat luar biasa untuk kesehatan tubuh kita. Oh gitu. Mm-mm. Efeknya apa kalau boleh tahu Mbak? Efeknya banyak sekali. Bisa meningkatkan hormon kortisol. Hormon kortisol itu hormon stres. Stres dalam tubuh kita. Itu bahaya juga loh kalau itu meningkat di dalam tubuh kita ini, dia bisa memecah kolagen. Bisa meninggal gitu ya Mbak kalau lama-kelamaan? Bisa. Oh, meninggal. Bisa. Ngeri Kalau juga ya? kalau terus-terusan ya, misalkan ini begadang dalam jangka waktu yang Iya, iya, lama, iya. itu bisa Meninggal. bisa menyebabkan timbulnya penyakit-penyakit yang bisa menyebabkan kematian. Kematian. Mm-mm. Kalau menurut Mas Ferry? Pendapat dari Mbak Nana itu sudah benar, namun berawal dari hormon melatonin yang gagal untuk bekerja atau istilahnya terjadi kerusakan pada hormon melatonin sehingga siklus kita tidur itu jadi terganggu dan menyebabkan hormon kortisol itu meningkat Hormon yang melatonin menyebabkan ya. stresor yang lebih hebat. Oke. Jadi efeknya sangat kompleks Mas ya. Efeknya sangat kompleks sekali. Sebenarnya tidur itu sangat penting ya. Penting. Kebutuhan tidur itu sebenarnya sangat penting buat kita. Ya. Tapi sebagian masyarakat kita itu masih belum mengerti apa sih dampaknya kalau saya sampai nggak tidur. Ini kalau melakukan hal-hal yang di luar bekerja ya. Sekarang kan banyak itu ya kan. Ya. Ya, pekerjaan yang mengharuskan kerja malam atau lembur Ya, gitu ya. kan sebenarnya banyak. Nah, dampaknya ini juga banyak banget, ada di kesehatan fisik, kesehatan mental, Ya. kesehatan emosional, itu bisa disebabkan karena begadang. Oh begadang. Jadi efeknya sangat besar ya. Sangat Besar besar sekali. Sangat besar. Terus apa ya? Mungkin saya bisa menambahkan dari yang kesehatan fisik itu ternyata kita kenapa tidak boleh begadang. Kenapa Mas? Kalau boleh tahu? Di sistem tubuh itu ada jam-jam tertentu metabolisme tubuh itu terjadi. Iya. Contoh untuk di jam 5 sampai jam 7 itu ginjal berada pada posisi kuat. Ginjal berada posisi kuat Mas ya. Bukan di sini, tapi di sini. Oh di sini ya ginjal. Dua ya. Waduh. Di sini jantung namanya. Jantung. Nah, Oke. saya ulangi lagi untuk ginjal berada pada posisi kuat itu di jam 5 sampai jam 7. Nah, terjadi proses pembentukan sumsum tulang dan sel otak pada jam ini, maka
untuk masyarakat disarankan belajar di jam segini. Iya, benar Jam 5 sekali. sampai jam Jam 7. 7. Mungkin bisa ditambah sampai jam 8 gitu ya. Gitu ya. Jadi tubuh kita itu sebenarnya udah pinter. Dia udah tahu nih nanti di jam-jam berapa. Ya. Seperti yang di Mas Ferry katakan tadi, di jam 5 sampai jam Jam 7 7. itu metabolisme Ginjal. ginjal. Lagi bekerja Lagi kuat-kuatnya. bekerja. Lagi bekerja. Jadi kita ada beberapa fase metabolisme sebenarnya. Ada banyak banget. Jadi kenapa kok kita itu tidurnya harus teratur, jamnya harus tepat. Itu karena berpengaruh sama metabolisme ini tadi. Iya. Berarti intinya kalau kaum rebahan itu malah bagus ya, Mbak? Oh enggak. Enggak juga. Enggak. Tidur lebih dari 9 jam itu juga Iya, enggak baik tidak buat baik. tubuh kita. Jadi sebenarnya yang pas-pas aja. Yang pas. Tidur itu yang pas. Misalkan kebanyakan rebahan itu juga ada dampak negatifnya juga ada. Loro boyo. Pecet gitu dia. sakit pinggang, Kayak pinggang. pusing, Pusing. menurunnya tekanan darah itu juga bisa. Iya, Karena kebanyakan rebahan, karena kurang aktivitas itu juga berdampak negatif buat kesehatan tubuh kita. Gitu. Terus ini lagi ada ya sebagian orang yang mengharuskan aktivitasnya untuk begadang karena suatu pekerjaan, contohnya tanpa suatu tuntutan lah begadang itu gimana cara tips dan triknya agar untuk meminimalkan efeknya? Coba kalau ada tips dari Mas Ferry coba. Mungkin dari saya Oke. yang sering begadang di malam hari diusahakan yang pertama, yang termasuk utama, jangan begadang kembali. Jadi atur jadwal tidur Anda. Jadi jangan begadang kalau tiada artinya. Iya. Bener ya. Seperti Mungkin lagunya. mungkin di Bagaji. siang hari ditambah olahraga ringan, Iya, benar. makan makanan yang bergizi. Itu untuk semua kalangan umur ya, Kak. Iya. Semua. Begadang itu enggak memandang usia. Bahkan ibu-ibu bisa begadang, bapak-bapak bisa begadang, anak muda lebih bisa begadang. Jadi sebenarnya mungkin saya menambah tips dari Iya. Mas Ferry ya. Tipsnya untuk para teman-teman yang diharuskan pekerjaannya itu masuk di Nah, ini untuk malam para hari teman-teman ya. dan diharuskan aku harus begadang misalkan shift malam ya. Ya. Jadi usahakan selesai turun shift atau selesai begadang, selesai bekerja lah ya. Ya. Selesai bekerja usahakan untuk istirahat 5 sampai 7 jam. 7 jam. Itu 5 sampai 7 diusahakan. Kalau emang nggak bisa ya 2 sampai 3 jam aja. Sudah cukup ya. Sudah cukup. Terus untuk yang kedua usahakan mengambil short break di siang hari. Jadi sebelum kalian itu shift malam, kalian bisa tidur dulu. 2 jam. 3 jam. Jadi 2 2 sampai 3 jam. Jadi istirahat dulu. Istirahat yang cukup. Terus olahraga, benar sekali kata Mas Ferry tadi itu olahraga. Olahraganya ringan, nggak usah olahraga yang terlalu berat karena kita kan habis bekerja, Ya. otomatis energi terkuras. Jadi olahraganya yang ringan-ringan. Kalau untuk ibu-ibu rumah tangga itu nyapu itu tergantung olahraga enggak sih, Pak? Enggak, nyapu Bukan itu ya? enggak masuk olahraga. Olahraga ringan itu kita bisa ambil contoh misalkan Yoga. ya benar, yoga, Yoga. meditasi, Meditasi. jogging ringan gitu. Bukan Sepeda, olahraga jari ya. oh. Bukan olahraga jari. Ya, itu kan nanti efeknya juga ke begadang lagi ya. Iya, benar sekali. Oke. Gitu. Terus konsumsi multivitamin. Oh, Konsumsi vitamin. multivitamin mengubah pola hidup. Pola hidup yang Pola penting hidup, ya. pola makan. Jadi kalau udah tahu kita ini kerjanya harus shift malam, jadi pola hidup kita itu harus kita buat jadi sesehat mungkin. Makanan kita juga harus dijaga, multivitamin juga dijaga. Kelola stres yang Kelola paling stres. penting. Oke. Untuk Gitu. kelola stres itu gimana efeknya, Pak? Coba kalau boleh tahu. Efeknya Iya. kelola stres. Ya, kesehatan apa ya? Mental. Oh, kesehatan mental. Itu maksudnya ke kesehatan mental kan? Stres. Benar sekali. Karena begadang itu bisa menyebabkan dampak negatif yang Dampaknya ke itu kesehatan mental mental. ini. Mungkin yang dimaksud Mbak, mungkin yang dimaksud Mas Cahyo untuk mengelola stres itu Nah, intinya kita harus lebih subjektif kepada masalah yang kita hadapi. Terus apabila karena begadang mungkin fokus kita agak terganggu, jadi hubungan erat pada
antar manusia itu juga terganggu. Jadi intinya bisa menimbulkan stres sehingga menyebabkan depresi juga bisa. Jadi Kalau efeknya itu sangat begadang. banyak sekali ya Mas. Iya. Terutama untuk anak sekolah itu ya mungkin ya. Ya, mungkin efek dari jangka pendek dan jangka panjang harus Panjangnya, diperhitungkan. iya, benar. Kalau anak sekolah mungkin bisa males, bisa mungkin Jadi karena berani sama malamnya- orang tua karena kesehatan mental tadi terganggu. Karena malamnya dia nggak tidur, Ya. Nggak otomatis fokus. fokusnya berkurang, Ya. akhirnya dia sekolah juga nggak bisa menangkap pelajaran, terus Sering marah. mudah tersinggung, gampang panik juga Gampang bisa. panik. Itu yang masuk ke kesehatan mental. Oke. Kalau bicara ke kesehatan fisiknya itu biasanya imunitasnya menurun, Imunitas. jadi gampang sakit, Mm-mm. terus lelah, Mm-mm. gitu. Oh gitu. Mm-mm. Untuk kalau efeknya ke kesehatan fisik itu lebih spesifiknya gimana, Pak? Ya misalkan nih kita ini kan musim polusi udara nih ya, Ya. kan karena panas banyak debu. Kalau misalkan imunitas kita menurun. Kalau kita flu, misalkan Mas Ferry flu, kalau imunitas kita baik kita nggak akan gampang tertular. Tapi kalau kita sudah imunitasnya menurun, Ya. Mas Ferry ini flu-nya masih yang level sedikit, itu pasti Menular. cepat menular. Karena Seperti itu. hormon-hormon tadi berpengaruh, Mbak ya. Iya, berpengaruh ke perubahan hormon, terus sel-sel ini tidak bisa regenerasi. Karena kalau pada malam hari di saat kita tidur sebenarnya itu fase recovery. Terus ini nih, Mbak, ada lagi. Apa sih kalau biasanya kan ada ya orang yang minum kopi, biasanya kan efeknya saya nggak bisa tidur. Iya. Oh. Saya ini juga salah Gimana satu sih? pecandu kopi. Cara Saya kalau nggak mencegahnya? minum kopi nggak bisa mikir, pusing. Sebenarnya itu bisa kita akali ya. Kita itu ini buat yang pecandu kopi seperti saya. Itu usahakan kalau kalian mau minum kopi itu maksimal jam 2 siang. Maksimal, jam 2 siang ini ya. Jangan sampai lebih dari jam 2 siang karena tubuh kita itu kan butuh waktu. Butuh waktu untuk mengolah si kafein ini. Kafein. Benar. Oke. Gitu. Terus ada lagi nih, kan biasanya banyak ya kalau orang-orang tua gitu kan biasanya mengeluh, "Pah, nggak bisa tidur semalam." Kan biasanya kayak gitu ya kan anunya. Untuk lansia ya. Lansia, khususnya untuk lansia. Keluhannya seperti itu. Itu gimana pengelolaan stresnya agar supaya bisa tidur nyenyak. Mungkin untuk bukan hanya lansia saja ya. Sebelum kita memulai tidur, usahakan mungkin kondisi di ruangan itu nyaman, Bersih, dibuat bersih, gitu ya. Oh, gitu. Bersih, dibuat nyaman. senyaman mungkin. Kalau bisa ya dikasih musik atau gimana bisa. Sebelum tidur pun setengah jam itu minum air hangat itu ternyata bisa membuat relaksasi Mbak Nana. Oh, gitu. Mas Cahyo, Iya, beneran. Jadi bisa menimbulkan efek relaksasi sehingga kita bisa untuk nyaman untuk tidur. nyaman. Tapi dalam catatan hanya air hangat ya, jangan Jangan tambah gula sama kopi. itu juga hangat loh. Oh iya benar-benar. Tapi teh itu juga mengandung kafein loh. Oh gitu ya. Orang kan suka salah paham ya. Kalau minum kopi aku nanti nggak bisa tidur. Padahal sebenarnya teh ini Teh ya malah. juga bisa. Dia juga bisa jadi penyumbang kafein. Kafein. Kalau minum teh Malah nggak lebih bisa tinggi tidur. ya kayaknya ya. Bener, gitu. Sebenarnya teh ini juga ada kafeinnya. Jadi kalau mau tidur atau kalau kalian nggak mau begadang biar tidurnya nyenyak, usahakan jangan minum atau makan makanan yang mengandung kafein. Begitu. Oke. Nah, saya menambahkan mungkin yang dimaksud jangan menambahkan kafein di jam-jam tertentu yaitu yang saya bilang plotnya jam metabolisme itu tadi. Di jam tepatnya itu di jam 7 sampai jam 9 Mas Cahyo. Itu lambung kita lagi berada di kondisi lemah. Jadi bila kita terisi untuk makan berat, maka lambung itu bekerja untuk lebih keras. Jadi absorpsi atau penyerapan nutrisi dan makanan itu terhambat. Bisa juga menimbulkan mungkin obesitas. Sampai ke hipertensi. Hipertensi juga diabetes. Berarti resiko-resiko penyakit degeneratif itu tidak diketahui akibatnya juga berpengaruh karena begadang juga ya Mas.
Iya. Iya. Karena sebenarnya kita harus recovery, istirahat, biarkan organ-organ tubuh itu bekerja dengan maksimal Iya. untuk metabolisme dan regenerasi sel. Namun kita paksa untuk masih bangun itu termasuk aktivitas. Katakanlah masih aktivitas. Jadi dipaksa untuk aktivitas sehingga organ itu merasa kerjanya lebih berat Lebih berat. dan menimbulkan penyakit di kemudian hari. Intinya begitu. Ya. Oke, mungkin Mbak Nana ada tambahan lagi pesan-pesan untuk teman-teman kita semua di rumah. Pesan-pesan buat teman banyak sih sebenarnya. Tapi nanti kalau dijelaskan kan panjang. Iya. Jadi buat teman-teman yang masih begadang di luar sana mungkin hati-hati aja kali ya. Karena secara nggak sengaja kalian itu sedang Merusak menabung diri. kelelahan, Merusak diri kita menabung sendiri. kelelahan kalian di masa tua nanti. Satu, berarti efeknya itu tidak langsung Mbak ya? Mungkin 1 atau 2 minggu atau Sebenarnya sebulan. efeknya bisa langsung, tapi orang kan beda-beda ya. Iya. Bisa langsung merasakan. Misalkan misalkan saya sendiri nih, Iya. saya begadang, malamnya nggak tidur. Tidur jam 3 atau jam 4. Habis itu paginya harus kerja. Kalau saya pribadi, saya merasakan pusing, terus pandangan tuh kabur, jadi nggak fokus. Sebenarnya efek dari begadang ini bisa langsung. Cuman untuk penyakit penyertanya yang lebih ini mungkin kan begadang yang keseringan, Jangka panjang. begadang dalam jangka panjang, gitu ya. Mas tadi bisa menambahkan lagi? Mungkin saya juga menambahkan, usahakan atur jadwal tidurmu sebaik mungkin, jangan sampai begadang terlalu sering. benar. Lakukanlah hanya sesekali juga enggak apa-apa. Kalau lagi Karena galau gimana? nggak apa-apa saya begadang. Mungkin storytelling ya. Kalau galau atau gimana? Iya. Mungkin efek dari HP itu mungkin bisa menyebabkan begadang Mbak ya mungkin ya. Mungkin kan ada ya kan kalau mau tidur gitu kan biasanya ada notif bunyi gitu. Jadi buka scroll HP. Jadi enggak Gini sebenarnya saya punya tips ini itu. buat teman-teman yang mau tidur cepet gitu ya, atau yang udah terlanjur begadang, terus mau mengembalikan ke jadwalnya begadang, ini kan pasti susah sekali tuh ya. Karena tubuh kita udah punya alarm nih, oh ini tuanku tidurnya jam 3, jam 2, jadi besok itu akan terulang lagi. Karena sudah continue. Benar. Kebiasaan. Benar. Jadi untuk yang udah terlanjur suka begadang dan sekarang pengennya nggak begadang lagi, berhenti. Itu ada tipsnya juga. Tipsnya itu yang pertama, 1 jam sebelum tidur usahakan untuk nggak pegang HP. Karena HP ini bahaya loh. HP ini virus baru loh sekarang. Virus baru selain corona ya. Baru dia itu sinar dari si HP ini bisa mempengaruhi otot-otot yang ada di mata kita. Karena proses radiasi. Radiasi itu benar. Terus setelah itu yang tadi jangan minum kafein. Jangan minum kafein, kalau mau tidur jangan minum kafein. Mungkin kalau susu bisa Mbak ya? Susu boleh sih. Bisa ya. Boleh. Terus jangan makan berat. Makan berat itu maksimal di jam 9 aja. Kalau bisa usahakan jam 7. Tapi rata-rata begadang itu ya Mbak, mempengaruhi perut ya. Oh ya. Pernah sih saya juga begadang tengah malam itu. Lapar pasti. Ya. Itu buka dapur. Pasti lapar. Ada gado-gado sikat aja wes. Makanya itu kenapa si begadang begadang ini bisa berdampak ke obesitas juga. Iya benar. Karena dia juga ada masalah nanti pemecahan lemaknya ini ketika begadang. Terus kalau kita begadang itu pasti nafsu makan kita besar ya Mas Heri ya. Karena sebenarnya kita harusnya sudah istirahat atau recovery, kita beraktivitas. Otomatis dengan kita beraktivitas kita kan perlu energi. Ya. Lambung itu merasa kelelahan. Di jam fasenya dia sudah recovery, dituntut untuk aktivitas. Makanya kita terasa bekerja terus. Iya. Makanya kenapa kalau orang kelaparan bagaimana? Orang begadang itu pasti lapar, ngemil soalnya, makan itu meningkatkan berat badan. Tapi emang enak sih Mbak kalau
lihat HP sambil nyemil gitu. Tapi efeknya depannya jelek. Itu teman-teman lihat efeknya begadang sangat buruk ya. Kalau begadang nggak ada artinya jangan begadang. Benar kata lagu Pak Romai Rama ya. Tapi begadang yang ada artinya itu juga harus digarisbawahi ya. Soalnya arti itu berarti itu buat beberapa orang kan beda ya. Menurutku ada yang cuan kan. Begadangnya karena cuan. Menurutku aku mabar ini berarti ya udahlah nggak apa-apa. Kemarin aku lihat podcast katanya begadang kalau ada artinya boleh saja. Enggak ya. Itu harus digarisbawahi. Itu yang berarti. Jadi, itu digarisbawahi. Intinya siklusnya begadang itu jangan terlalu sering. Intinya begitu. Banyak sekali. Saya dulu itu dari beberapa setahun yang lalu. Curhat dikit. Storytelling dulu. Saya 1 tahun ke belakang ini begadang juga. Sebenarnya ronda, Pak? Enggak sih. Streaming drakor. Jadi 1 tahun ke belakang ini saya begadang. Dampaknya itu luar biasa. Luar biasa nggak baik maksudnya. Luar biasa nggak baik. Contoh nih, buat mbak-mbak ya, buat anak-anak muda sekarang ini, begadang itu juga bisa menimbulkan atau menyebabkan penuaan dini. Penuaan dini. Benar sekali, penuaan dini. Jadi kulit jadi kering, terus berjerawat, kantong mata. Kan sekarang saya masih punya kantong mata. Begadangnya gratis. Ngebersihin kantong matanya yang enggak gratis. Mahal ya. Mahal. Gitu. Jadi selain mempengaruhi kulit, ya, terus bisa meningkatkan hormon, itu juga benar sekali dia bisa menyebabkan jerawat juga. Jerawat, terus wajah jadi kusem, terus kulit itu jadi nggak kencang, bergelambir. Oh, pantes ya. Sekarang tuh banyak ya anak-anak muda yang sudah menua sebelum waktunya. Mungkin terlalu banyak galau jadi begadang. Oh gitu, galau juga bisa ya. Oke. Kan ini banyak ya Mbak yang bingung tentang begadang dan insomnia. Oh, iya. Itu apakah sama ya begadang sama insomnia? Iya, benar. Banyak orang yang salah paham. Sebenarnya begadang sama insomnia itu adalah salah satu hal sing beda. Tapi podo. Ya enggak apa-apa. Beda tapi berkaitan. Apa itu coba? Beda tapi podo. Kalau begadang itu adalah sesuatu yang kita lakukan dengan cara sadar. Jadi kita sadar melakukan sesuatu ini, begadang dan nggak tidur ini. Tapi kalau insomnia itu adalah salah satu gangguan tidur atau sleep disorder. Jadi gangguan tidur. Kalau insomnia itu penyakit, kalau begadang itu perilaku atau proses yang disengaja. Iya benar. Dan begadang itu bisa menyebabkan insomnia itu ya. Benar, begadang bisa menyebabkan insomnia juga. Insomnia. Oke. Karena begadang terganggu di hormon melatoninnya tadi. Ya. Hormon melatonin. Iya. Hormon melatonin itu apa sebenarnya? Hormon yang mengatur siklus tidur kita. Ada lagi juga, kalau begadang itu kan insomnia itu bukan kita nggak tidur ya, kita terjaga terus sampai pagi gitu, enggak. Kalau insomnia itu biasanya orang-orang bisa tidur tapi tidurnya nggak nyenyak. Itu yang pertama. Terbangun di jam-jam yang harusnya kita tertidur lelap. Kita itu di malam hari, fase di malam hari itu jam 1 sampai jam 2 kita itu di fase lelap-lelapnya. Kalau orang yang insomnia, otomatis dia akan kebangun. Setelah bangun dia nggak bisa tidur lagi sampai pagi, begitu. Dan itu berulang. Metodenya itu berulang. Jadi nggak cuma 1 kali aja. Jadi misalkan hari ini insomnia, terus besoknya lagi pasti akan seperti itu, gitu. Jadi kualitas tidurnya itu terganggu. Kalau begadang kan enggak ya Mas Hedi ya. Iya. Gitu. Tapi kalau insomnia gara-gara kontinuitasnya begadang yang terlalu sering. Iya benar. Jadi menyebabkan insomnia gitu. Iya. Jadi beda ya. Beda. Okay. Serupa tapi tak sama. Oke, terima kasih. Sekian sudah hadir di studio Dinkesta dan mengisi podcast hari ini, dan Mas Ferry juga terima kasih. Jangan kapok mampir ke sini ya. Apabila ada pertanyaan mungkin bisa di komen di kolom komentar. Mungkin bisa YouTube atau IG-nya Dinkesta. Ya, benar sekali. Mungkin sebelum saya tutup ada kata-kata
hari ini. Hari ini buat Saya punya teman-teman. quotes buat teman-teman sobat sehat di luar sana. Wes. Oh, yes. Ini Apa kata-katanya tuh? kata-katanya itu gini, sehat itu mahal, Oke. tapi sakit jauh lebih mahal. Tahu nggak apa yang gratis? Apa Mbak Nana? Disakiti pas lagi sehat. Aduh. Oke. Mungkin untuk Mas Ferry ada kata-kata hari ini? Memang lebih baik menjadi orang penting, tapi lebih penting menjadi orang, Orang baik. baik. Tetap jaga kesehatan. Oke, itu teman-teman pesan dari Mbak Nana sama Mas Ferry. Iya. Oke, sebelum kita tutup, terima kasih saya sampaikan kepada Mas Ferry tentunya. Ya. Terima kasih Terima kembali. kasih Mbak Nana Iya. atas waktunya sudah sempat mampir dan mau mengisi podcast hari ini. Oke, sebelum ditutup kita jargon bareng-bareng ya. Boleh. Oke. Wong Tulungagung sehat Pasti Pasti bisa.